Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITP. So we have now reached module number 7, which is titled Engineering Economic Analysis Part 3. Selamat datang kembali semuanya di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang memulai pembahasan mengenai modul nomor 7 yang berjudul Analisis Ekonomi Teknik bagian ketiga. And in this first segment of module number 7, we will discuss projects as corporate investments. Jadi dalam segmen pertama dari modul nomor 7 ini kita akan membahas mengenai seperti apa proyek jika dipandang sebagai suatu investasi corporate. So what does a project exactly look like as an investment enterprise? On the right-hand side here is a model that depicts all of the parties involved in the investment of a major chemical processing plant. Now, I should say that this is usually the case for major plants. For smaller plants, things might be quite different. So the typical legal entity of a major project is an SPV, or is an abbreviation for Special Purpose Vehicle. And this SPV company is formed by the project sponsors. So these would be the companies that propose the project to begin with. And these sponsors typically invest as equity into the SPVs, where the share of each sponsor is usually considers the contribution of each member of the sponsor to the project. For example, some of the sponsor might contribute in the form of providing access to the market or access to raw material supply. Some of them might have key technologies that are very important to the SPV. So each of these contributions is then translated into shares or equity. And the SPVs are legally separated from the sponsors. And this is to separate the sponsor to reduce the investment risk that has to be borne by the sponsors. So the sole business of the SPV is the development and management of the project only. And on the other hand, we also have lenders. Okay, so these would be institutions that provides funding in the form of debt or loans. Okay, so these institutions include commercial banks, institutional investors, supranational agencies, and so on. And not only those parties, you can see that there are various other parties as well. We have the EPC contractor that is responsible for engineering and constructing the plant. We have equipment manufacturer that usually owns the technology license used by the process plants. We have suppliers that will be tied on a supply or pay contract to supply the raw materials required by the plant. We have, for large operations, we also typically have operating companies, which is separate from the SPV. So you can view the SPV as the project owner and the operator as the party which operates the chemical processing plant once it is ready to run. And O&M contract means operation and maintenance contract. We have customers or off-takers. Off-takers usually refers to large-scale, long-term contract purchase agreement. And these are the companies or parties that are responsible to take or to buy the product of this chemical processing plant. And the contract is usually on a take or pay basis. We have the government. Of course, they're responsible to provide permits and guarantees. Insurance company provides P&C insurance. P&C stands for property and casualty insurance. Okay, so it's pretty complex, and this is actually quite usual for large-scale chemical processing plant projects. Jadi, seperti apa wujud dari proyek sebagai suatu wahana investasi atau suatu enterprise investasi? Yang melakukan usulan atau ide awal dari proyek itu biasanya datangnya dari sponsor. Kadang-kadang disebut juga sebagai proponen atau pengaju dari suatu proyek. Nah, sponsor ini menginvestasi biasanya dalam bentuk ekuitas atau kepemilikan, dalam bentuk saham. Nah, mereka, para sponsor ini, lazimnya membentuk suatu badan usaha yang terpisah secara legal yang dinamakan dengan SPV, Special Purpose Vehicle. Ini kaitannya hanya dengan proyek tersebut saja, dan tanggung jawab dari SPV sebetulnya hanya mengembangkan dan mengelola proyek itu. Mengapa dibuat terpisah secara legal dengan para sponsor? Ini untuk mengurangi resiko yang akan ditanggung oleh sponsor, misalkan jika proyeknya pilot atau ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian para sponsor ini biasanya berkontribusi secara spesifik. Jadi mungkin ada anggota sponsor yang berkontribusi memiliki teknologi-teknologi proses kunci yang digunakan dalam proyek. Mungkin sebagian dari mereka memiliki akses ke pasaran, memiliki akses ke jalur distribusi, atau memiliki akses ke bahan-bahan baku yang akan dibutuhkan oleh pabrik nantinya. Nah, kontribusi ini kemudian diterjemahkan menjadi persentase share atau kepemilikan perusahaan SPV ini.
Selain itu kita juga memiliki pihak-pihak yang merupakan lembaga-lembaga pendanaan yang meminjamkan dalam bentuk hutang. Dan lembaga-lembaga ini termasuk bank-bank komersial, kemudian lembaga-lembaga investasi bukan bank, kemudian juga lembaga-lembaga investasi yang bersifat internasional atau supranasional istilahnya. Belum lagi kita memperhitungkan juga ada kontraktor EPC. Ya, mereka adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk merancang dan membangun pabrik kita. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang membuat peralatan proses yang biasanya juga memiliki lisensi teknologi yang digunakan oleh pabrik tersebut. Ada pemasok bahan baku yang biasanya terikat dengan kontrak yang namanya supply or pay. Kemudian jika proyeknya proyek yang berukuran besar, seringkali antara SPV dengan operator itu dipisahkan perusahaannya. Jadi ada satu perusahaan lagi yang khusus tanggung jawabnya adalah mengoperasikan pabrik ini. Kontraknya namanya adalah kontrak ONM, Operation and Maintenance. Kemudian lanjut lagi ada pihak-pihak yang menjadi pembeli atau off-taker. Off-taker itu istilah kalau pembeliannya terikat dengan kontrak jangka panjang dalam volume yang besar. Kontraknya namanya adalah kontrak take or pay. Jadi apakah pembeli ini mengambil produknya ya atau dia harus membayar kalau misalkan dia karena sesuatu alasan dia tidak mengambil produk tersebut dia tetap harus membayar. Jadi istilahnya adalah take or pay. Dan tentunya ada pemerintahan lokal, baik pemerintahan nasional maupun pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan permit-permit, jadi izin-izin usaha dan hal-hal yang terkait dengan perizinan demikian. Dan ada perusahaan asuransi yang untuk urusan SPV biasanya mereka memberikan jasa PNC Insurance. PNC itu kependekan dari Property and Casualty. Jadi asuransi yang terkait dengan properti, jadi fasilitas fisik pabriknya, dan yang terkait dengan tenaga kerjanya, casualty. Jadi misalkan ada kecelakaan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Ya, jadi cukup rumit. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Sekali lagi, umumnya ini terjadi kalau proyeknya berukuran relatif besar. So, what are the objectives of corporate investment? So, in general, investment is done to achieve one or more of the following general objectives. It could be done to maximize the return on investment, maximize the return on shareholders' equity. So, for each unit of equity, of course, the shareholder expect that they receive dividends for their equity investment. Maximize aggregate earnings of the company. Aggregate means joint earnings. So a company might own a number of investments or a number of enterprises. So some of them might have lower income than others or lower earnings than others. Some of them might be losing money. So if they want to maximize the aggregate earnings or joint earnings of the company as a whole, they might need to do additional investment. Increase the value of common stock in the stock market, pasar saham. Increase market share or pangsa pasar, that's the Indonesian term for it. To obtain venue for additional investment funds that can produce return exceeding MAR. So this is the case where the company has quote-unquote excess funding that they want to explore, that they want to invest in something, in some enterprise that might give them higher return than what currently exists. And others. So you can read Cooper's book on section 9.1. Baik, jadi sebetulnya apa alasan dari perusahaan-perusahaan, dari para sponsor tadi, dan juga para lender, para pemberi pinjaman tadi berinvestasi pada proyek kita. Nah, secara umum investasi tadi dilakukan untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut. Jadi, misalnya meningkatkan return on investment, jadi pengembalian investasi, ya bunga dari investasi. Kemudian memaksimumkan dividen saham, kemudian meningkatkan pendapatan agregat dari suatu perusahaan. Pendapatan agregat maksudnya misalkan begini, perusahaan tersebut mengelola beberapa investasi, ya memiliki beberapa bidang usaha. Mungkin ada badan usaha yang agak merugi, mungkin ada yang earnings-nya agak rendah, ada yang lebih tinggi, dan sebagainya. Agregat maksudnya adalah earnings atau income, pemasukan dari semua badan usaha di bawah satu payung korporasi tadi. Dirata-ratakan seperti apa? Nah, diharapkan dengan adanya investasi yang baru ini, maka aggregate earnings-nya bisa meningkat. Kemudian meningkatkan harga saham biasa, ya saham yang sudah beredar di pasaran bebas, di pasar saham secara terbuka. Jika ada investasi, biasanya kemudian sentimen pasar akan bergerak naik. Para pemilik saham akan merasa, oh ini perusahaannya sehat, maka mereka akan mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Ya. Valuasi dari nilai sahamnya menjadi lebih tinggi kalau perusahaannya melakukan investasi. Kemudian meningkatkan pangsa pasar dari suatu bidang industri tertentu atau bidang usaha tertentu. Misal, contoh yang saya beri di sebelah kanan di sini ya, industri baja Indonesia ini
sekian tahun yang lalu diproyeksikan untuk tumbuh secara sehat, ya tentu saja memang ini sebelum masa pandemi ya. Nah, dengan mempertimbangkan kesehatan pertumbuhan pasaran baja di Indonesia, maka bisa saja ini memberikan indikasi bahwa ada pangsa pasar yang bisa direbut oleh investasi yang dilakukan di dalam negeri. Untuk menjajaki atau meraih peluang investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian atau tingkat bunga investasi yang lebih besar daripada MAR, MARR. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai MAR dalam waktu beberapa menit ke depan. Dan juga alasan-alasan lain seperti yang Anda bisa baca di buku Cooper section 9.1. Ya. So in the context of investment, we can classify projects based on risk or MARR, okay, maximum acceptable rate of return. So based on those factors, we can classify projects that are necessities or obligatory projects. Okay, for example, public service projects or public infrastructure projects, product development projects, process development projects, expansion projects, and finally, the riskiest one, which demands the highest MARR, is the development of new enterprises or new businesses. Now, that is not to say that project number 1, for example, will be financially smaller than project number 5, for example. That's not really the case. However, large-scale necessity projects such as petroleum refinery, for example, in Indonesia, so going from number 1 to number 5, project risk, that be it financial risk or technological risk, okay, but it's usually leaning more towards financial risk, increases. And therefore, because we are facing an increasing risk, then we also need to use increasingly high MARR, minimum acceptable rate of return. Oke, baik. Jadi dalam konteks investasi, kita bisa menggolongkan proyek-proyek menjadi beberapa tingkatan. Ya. Yang pertama adalah proyek yang berupa kebutuhan. Ya, proyek yang dijalankan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat penting. Misalkan proyek-proyek infrastruktur publik, menghilangkan minyak, ya, yang produknya sangat penting bagi masyarakat. Kemudian nomor 2 adalah proyek-proyek pengembangan produk baru, nomor 3 proyek-proyek pengembangan proses baru, nomor 4 proyek-proyek ekspansi pabrik yang sudah ada, dan yang nomor 5 adalah pengembangan usaha baru atau bisnis baru. Pengembangan pabrik baru yang sama sekali berupa proyek turnkey bisa dimasukkan dalam kategori nomor 5 juga. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5, ini resiko terhadap proyeknya meningkat, terutama risiko finansial. Risiko tidak kembali modal itu semakin tinggi. Dan karenanya, maka proyek tersebut harus dilihat dari kacamata MARR yang lebih tinggi, minimum acceptable rate of return. Berapa tingkat pengembalian investasi yang minimal yang nyaman untuk proyek tersebut. Itu harus meningkat juga. So what is MARR or minimum acceptable rate of return? So recall first the concept of investment. So money, if invested over a period of time, will generate interest or profit. And MARR is a minimum investment rate of return that serves as an attractiveness threshold of an investment alternative. So let's say that you're faced with several investment alternatives and you want to see which one is the most attractive. So you can compare these projects. Okay, so you can compare the indicators of these projects against MARR. Now, it's not easy to determine MARR. It's usually a corporate policy, a complex decision-making that is influenced by the following factors and more, perhaps. Okay, so cost of capital, availability of capital, competitive investments, differences of risk between investment, differences of capital return periods, so how fast or how slow you will gain your money back from these investments and so on. Okay, again, we should not under the impression that determining MARR is easy. It is actually a very, very complicated corporate decision. Okay, so basically speaking, for an investment to be attractive, its rate of return has to be higher than the corporate MARR. Ya, jadi apa sebetulnya dinamakan dengan MAR, minimum acceptable rate of return ini? Nah, kita kembalikan ingatan kita ke konsep investasi, bahwa uang jika diinvestasikan pada suatu periode waktu tertentu akan menghasilkan interest, akan menghasilkan bunga atau laba. Nah, MARR ini adalah minimum rate of return, jadi tingkat pengembalian modal minimum yang merupakan indikasi seberapa menariknya suatu proyek dibandingkan dengan alternatif-alternatif investasi lainnya. Nah, MARR ini adalah suatu besaran yang cara menentukannya cukup
rumit ya, ini merupakan hasil keputusan di tingkat corporate yang dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, ya modal, ya cost of capital yang ditanggung oleh corporate tersebut. Kemudian ketersediaan modal, ya, kemudahan kesukaran mencari pinjaman itu juga mempengaruhi MAR. Ya. Kemudian competitive investment. Jadi apa saja opsi-opsi yang tersedia? Ya. Perbedaan risiko antara satu investasi dengan investasi yang lain ini juga menentukan MAR. Ya. Perbedaan kecepatan pengembalian modal antara satu alternatif investasi dengan alternatif yang lain. Pada dasarnya, untuk suatu investasi dikatakan menarik, maka tingkat pengembaliannya alias tingkat suku bunga investasinya ya, itu harus lebih tinggi daripada MAR yang ditetapkan oleh si investor itu sendiri. Alright, so this is it for the current segment and we will see you on the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya.